السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى، سبق العوالم في الوجود بأسرها، فالكل منه في الحقيقة مبتدى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أتأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أشهد أنه الله لا إله غيره، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وحبيبك المنتقى أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد، صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Mari semuanya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Habaibana al-afadhil, ahlu baiti Rasulillah, para anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai dan kita hormati serta kita muliakan. Wabil khusus guru kita Madihun Nabi Al-Munsid Al-Habib Syekh Ibn Habib Abdul Qadir As-Saggaf hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli hayati. Semoga beliau senantiasa dalam kesehatan dan kita semua dapat keberkahan dari beliau semua. Amin ya rabbal. Juga para habaib yang lainnya yang hadir bersama kita di majelis di malam hari ini, dan para wurrasa Rasulullah, pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari para alim ulama, para ahli ilmu, para kiai, para ustadz yang hadir bersama kita. Juga kita doakan semoga para guru-guru kita senantiasa dalam riayah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tak lupa sahibul bait Bapak Bambang sekeluarga dan segenap para karyawan dan pekerja yang bekerja di perusahaan beliau. Kita doakan semoga Bapak Bambang sekeluarga menjadi keluarga yang selamat di dunia dan akhirat. Tak lupa juga Bapak aparat pemerintah, Polri ataupun TNI dan segenap tokoh masyarakat yang mendukung acara kita di malam hari ini, hadir banyak bersama kita, khususnya juga para pencinta Rasulullah, muslimin dan muslimat. Saya doakan semuanya, asabakumullah, hafizakumullah, awakumullah, waffaqakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kalian semua menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita akan kembali bereuni, kita akan kembali berjumpa di sorga Firdaus bersama para nabiyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Lailatul Farah, malam ini adalah malam yang penuh dengan kebahagiaan. Dari awal Habib Syekh tadi naik ke atas pentas, sambutan dari para pencinta Syekh Hermania khususnya, dengan senyumnya, bahagianya menyambut
kedatangan sang idola. Lantas bagaimana jika pemandangan ini akan terulang dan kita rasakan nanti di pentas sorga Firdaus dan yang muncul di situ baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika baru cucunya yang Allah tampakkan bahagianya luar biasa, bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita lihat bersama nantinya saat kita berada di sorganya, insya Allah tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang ketutup matanya, semua bisa melihatnya dan dapat bagian syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup semangat. Saya lihat tadi ada kurang lebih hampir 1,5 jam gerakan demi gerakan yang diberikan baik laki-laki maupun perempuan. Masya Allah, keringetan semuanya, tinggal capeknya. Tapi begitulah gerakan cinta yang diberikan. Otomatis melihat bahagianya kalian dengan sholawat, senangnya kalian dengan sholawat, saya teringat dengan satu riwayat yang didatangkan oleh Al-Imam sahabat Anas bin Malik. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, halo, siap dengar? Dah Bapak sambil belanja, sambil ngaji, sambil makan, dah Bapak. Yang jualan jangan masuk lokasi. Yang jualan tolong panitia, yang jualan di luar. Panitia tolong. Baik. Yang jualan supaya jualan di luar, jangan di dalam sini. Mengganggu yang ceramah. Panitia coba disingkirkan yang jualan. Di luar boleh, di luar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Melihat semangatnya sekalian dalam bersolawat, saya teringat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan di kota Madinah disambut oleh para al-walaid, banat Bani Najjar, anak-anak perempuan dari Bani Najjar yang masih kecil, menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadribna bidaffihin wa yaghnain, bernyanyi dan memukul hadrah sambil bergerak sedikit demi sedikit menyambut Rasul dengan pujiannya. Katanya, nahnu walaid min Bani Najjar, ya habbaza Muhammad bin Jar. Anak kecil itu bergembira dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tanggapan Rasulullah melihat anak-anak kecil yang bergembira dengan Rasul, memuji Nabi? Apa komentar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mendatanginya. Coba, Nabi mendekatinya. Nabi kemudian berdialog dengan mereka. Dan Nabi bertanya, "Atuhibbunani?" Hei wanita-wanita, anak-anak kecil, putri-putri yang masih kecil, kalian yang bernyanyi, kalian yang berqasidah, apakah kalian cinta kepadaku? Dengan nyanyian ini, pujian ini, kalian mencintaiku? Qulna bala ya Rasulullah. Anak kecil itu menjawab, kami cinta ya Rasulullah, kami senang, kami bahagia denganmu ya Rasulullah. Farhuna bika ya Rasulullah, bahagia kami hanya denganmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, dengarkan jawaban cinta Rasul. Allahu ya'lam anna qalbi yuhibbukun, dan sungguh Allah tahu bahwa hatiku juga jatuh cinta kepada kalian. Cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, cintanya dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man fariha bina farihna bihi. Siapa yang bahagia dengan Rasulullah, maka Rasulullah bahagia juga dengan dia. Dan malam ini kita bahagia dengan Rasulullah, Rasulullah bahagia kepada kita, dan kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya Rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Tangisannya pohon kurma mendatangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memotong khutbahnya dan melangkah untuk mendekatinya, memeluknya. Dijawab cintanya pohon kurma. Getaran gunung Uhud pun
saat dinaiki juga dijawab getaran cinta Uhud dengan berkata Nabi, uskun ya Uhud, diam wahai Uhud, di atasmu ada Rasulullah dan as-syahidan, dua orang yang akan mati syahid, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar saat itu, atau As-Siddiq juga demikian ada di situ. Benda-benda yang mengungkapkan cintanya, bahagianya kepada Rasulullah, semua dapat jawaban dari Nabi Muhammad. Tak terkecuali panjenengan kalian semuanya, juga Haji Bambang yang menjadi penyebab pertemuan kita di malam hari ini. Semua karena cinta, datang semua karena cinta, dan siap-siap dapat jawaban cinta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita semua akan berioni kembali, ketemuan lagi, bersalawatan lagi di sorga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Bapak Ibu, ini akan menjadi kenangan yang terindah semasa kita hidup di dunia. Yang akan kita kenang bukan jalan-jalan kita di mall. Yang akan kita kenang bukan jalan-jalan kita di tepi pantai. Tapi saat kita berasik ria dalam melodi cinta dan rindu kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan, Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa menyebutkan satu orang sahabat namanya Abu Mahdhura. Abu Mahdhura ini punya rambut yang panjang di depan. Biasanya orang rambutnya panjang itu di belakang, gondrong. Ini rambutnya yang panjang di depan, nutupi matanya. Semua orang berkata, lima la tuhlik, lima la tahlik. Kenapa tidak kau gunting, tidak kau potong, nutup pandangan matamu, itu rambut panjang. Hatta lau jalasa, kalau dia duduk, itu rambutnya sampai nyampe ke tanah. Dipotong, ganggu pandangan mata. Abu Mahdhura menjawab, la ahlikuha abadan. Selamanya tidak akan pernah aku potong rambut ini. Selamanya tidak akan aku potong. Kenapa? Ada apa dengan rambutmu? Sya'run qad massathu yadun nabi. Rambut ini pernah disentuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kenangan indah dengan rambut ini. Sampai mati tidak akan saya potong, akan saya bawa ke kuburan karena ini rambut pernah disentuh tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat akan saya bawa menghadap Rasul, bukti ini saya punya kenangan indah, rambut saya pernah disentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenangan mereka. Kita yang tak sezaman, kita harus juga punya kenangan dengan Rasulullah yang akan kita bawa mati sebagai tiket kita untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat tuh begitu. Dia memanfaatkan kebersamaan sama Nabi untuk cari kenangan yang terindah untuk dia bawa mati. Semua sahabat rebutan. Ada lagi namanya Fudalah ibn Mulawih. Berhasil membunuh kepala musyrikin, membunuh pimpinan dari kaum musyrikin. Bapak Ibu, ketika sudah dibunuh, keburu datang menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qataltuhu, saya sudah berhasil membunuhnya. Bangga, bikin senang Rasul karena musuh Islam waktu itu. Nabi ngasih hadiah apa? Nabi ngasih hadiah tongkat. Khudh hada, ambil tongkat ini, warji, pulang. Sahabat ini bingung, mahadi ya Rasulullah, apa tongkat ini ya Rasulullah, untuk apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, hadhi baini wa bainaka yaumal qiyamah. Tongkat ini antara aku denganku, buat kenang-kenangan untukmu, bawa sampai kau mati. Ini antara aku denganmu, ada janji, kita akan ketemuan nanti, kita reunian nanti. Bawa tongkat ini, punya kenangan kamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikasih harta, tidak dikasih emas hadiah, tidak dikasih ghanimah harta rampasan, tapi dikasih tongkat. Dan dia cukup bahagia karena dapat berhasil dapat kenangan dari Rasulullah yang bisa dia bawa mati, dan berwasiat kepada anak-anaknya, jika aku mati, selimutkan, sisihkan atau masukkan tongkat ini di balik
kafanku untuk aku menemui dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh. Habib ingin ngajak sisa umur yang ada ini, ayo cari-cari kita kenangan yang paling indah untuk kita bawa mati ngadep Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu, bapak, kalau dosa kita banyak, betul? Dosa kita banyak, betul? Kelakuan kita nakal, betul? Terus modal kita apa? Biar kita selamat, modal apa? Senang dengan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah, diajak bareng, diajari sama guru kita Habib Syekh. Alhamdulillah. Man fariha ma fariha ahadun bi ghairillah ma fariha ahadun bi ghairillah illa bi ghaflatihi anillah. Tidaklah seseorang bahagia dengan selain Allah dan selain Rasulullah kecuali karena dia lalai dari Allah dan Rasulullah. Jadi kalau kamu senangnya saat maksiat, senangnya saat dapat uang, saat kamu dapat dunia, berarti tandanya kau saat itu lagi lalai kepada Allah. Tapi jika senangnya kamu saat sholawatan, jika senangnya kamu saat baca maulid, jika senangnya kamu saat kumpul di taman sorga, itu tandanya hatimu lagi iqbal, hatimu lagi maju, lagi menuju Allah, lagi dekat Allah, lagi dekat Rasulullah. Dan kita berharap malam ini kita semua berada dalam genggaman dan pelukan kasih sayang Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sekelas Sayyidina Umar Ibn Khattab Al-Faruq, yang terkenal dengan julukan Al-Faruq. Yafirru syaitan min dhilli Umar, idza salaka Umar fajjan salaka syaitan min fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar lewat ke satu jalan, setan lewat jalan lain, tidak berani kepada Sayyidina Umar. Sekelas seperti beliau, saat itu Rasul bertanya kepada Sayyidina Umar, kaifa anta ya Umar idza ja'akal malakan? Kalau kamu didatangi dua malaikat Munkar dan Nakir, dengan apa kau akan menghadapi Munkar dan Nakir? Apa yang akan kau andalkan wahai Umar? Ibadah yang mana yang akan kau hadirkan untuk menghadapi dua malaikat yang akan menfitnah dan mengujimu? Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, amai akli kama huwal an? Apakah di saat itu aku punya akal, sadar seperti sekarang? Waktu aku di kuburan didatangi Munkar dan Nakir, aku punya akal sadar seperti sekarang? Nabi menjawab, na'am. Ya wahai Umar, ya wahai Umar, kamu sadar seperti keadaanmu sekarang. Apa yang akan kau persiapkan untuk menghadapi dua Munkar dan Nakir itu? Sayyidina Umar menjawab, idzan ukfikahuma ya Rasulullah. Kalau begitu akan aku cukupkan engkau ya Rasulullah. Cukup aku akan menghadirkanmu ya Rasulullah. Aku tidak akan menghadirkan keadilannya saat menjadi Amirul Mukminin, kezuhutannya, sholatnya, jihadnya, dan semua amal ibadahnya. Tidak. Tapi yang dihadirkan adalah cintanya, kenangan cinta dan rindunya. Kalau aku punya akal sadar seperti sekarang, yang akan aku andalkan dan yang akan aku hadirkan adalah cintaku kepadamu ya Rasulullah. Dan Nabi memuji jawaban Sayyidina Umar. Kalau cinta yang kau hadirkan di kuburanmu, aman engkau wahai Umar, selamat engkau wahai Umar. Jika cinta kau hadirkan saat sakaratul mautmu, husnul khatimah engkau. Jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi tallah innal arda la tubli fa kaifa tubli wa hubbuhu fi qalbihi wa madhuhu fi. Sebuah jasad kalau isinya cinta kepada Nabi Muhammad, maka demi Allah bumi tak berani memakannya. Bagaimana bisa bumi memakannya? Cinta kepada Nabi Muhammad ada di hatinya dan lisannya selalu basah dengan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabiyikum, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bu, Pak, kita semua ini bakalan mati, betul?
Sakaratul maut itu sakit, betul? Sakit, betul? Tapi rasa sakit itu kalau kecampur dengan rasa rindu kepada Rasul, kalau kecampur dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, tak ada yang namanya sakitnya sakaratul maut. Yang tadinya wa qarabah, wa qarabah, wa qarabah, istri Bilal bin Rabah teriak-teriak alangkah sedihnya, alangkah susahnya, dijawab sama Bilal bin Rabah, wa tarabah, wa tarabah, wa tarabah, gadan alqa ahibbah Muhammadan wa hisbah. Alangkah bahagianya, alangkah bahagianya karena mau ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi sakit, sakaratul mautnya tidak lagi sakit karena kecampur dengan sakit malah rindu yang kuat ingin ketemu dengan Nabi Muhammad. Maka dari itu, poin dari ceramah saya, pertahankan bahagia ini. Pertahankan kebanggaan kita Nabi Muhammad, jangan hanya di majelis ini. Pulanglah dengan membawa Nabi Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia dengan Nabi, senang dengan solawat, bawa pulang ke rumah. Jadikan hiasan rumah kalian. Jika sorga saja tempatnya nikmat Darun Naim, dihiasi dengan nama Nabi Muhammad, Qawaimul Arsy, tiang-tiang ars juga demikian, tak sepi dan tak jarang nama Nabi Muhammad menghiasinya, maka rumah kita juga demikian. Kita pulang hiasi rumah-rumah kita dengan solawat Nabi Muhammad. Jazakallah khair yang telah membumikan solawat ini di negeri kita, bahkan di mana-mana. Habibana Syekh hingga banyak terdengar di rumah-rumah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat tadi anak kecil, masih kecil, mungkin masih SD, dengan asyiknya bergerak ke kanan ke kiri, asyik dengan Rasulullah. Siapa yang bawa ke sini ini? Yang ngajari seperti ini siapa? Kok bisa asyik dengan Nabi dalam umurnya yang masih kecil? Demi Allah, Nabi pun akan mendatangi dia dan akan bertanya, kau cinta kepadaku? Dia menjawab iya, dan Nabi akan menjawab, aku juga cinta kepadamu. Asyik kamu dengan aku juga asyik denganmu. Karena Nabi takkan pernah menolak cinta umatnya. Kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada ibu-ibu, karena saya lihat Masya Allah ibu-ibu juga ada kalah gerakannya tadi. Masya Allah tabarakallah. Saya lihat luar biasa, saya lihatnya sambil medem tadi, ya, karena perempuan yang goyang-goyang ini. Saya ingat langsung ada ibu-ibu di zaman Nabi menyambut Rasulullah di depan pintu Madinah, membawa hadrah juga dia. Kemudian Rasulullah datang, dihadap sama Nabi. Nabi disambut sama dia. Ya Rasulullah, kata bu ibu ini, laqad nazartu in radakallahu saliman an adribad duffa baina yadaik. Saya sudah nazar ya Rasulullah, kalau panjenengan dikembalikan dalam keadaan selamat, saya nazar untuk menabuh hadrah di depanmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aufi binadriki, tunaikan nazarmu, tabuh hadramu, karena pendorong dari tabuhan hadrahmu adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya bu ibu itu nabuh hadrah, gak tahu nadanya gimana, pokoknya sih penting muni. Allahu Akbar, sih penting bunyi, dan Nabi bahagia karena pendorongnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap semoga yang kita teriakkan dari tadi, dari pujian yang sebenarnya ini bukan memuji, ini bukan membesar-besarkan Nabi, justru kita yang menjadi besar dengan menyebut namanya, kita yang menjadi terpuji dengan menyebut namanya. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin madahtu qasidati bi Muhammadi. Aku
Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku, tapi justru qasidahku menjadi terpuji setelah yang disebut-sebut adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap acara maulid dimanapun berada, setiap acara solawatan dimanapun berada, yang jadi besar, yang jadi terhormat, yang jadi berharga, yang jadi mulia, yang mendapatkan kemuliaan ini adalah justru kita dapat berkah karena menyebut-nyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya di penghujung ceramah yang singkat ini, kita doakan guru-guru kita, khususnya Habib Syekh, mudah-mudahan berkepanjang umur. Dan kita doakan Bapak Bambang juga berkah umur, sehat, afiat. Dan habaib-habaib yang lainnya dan kita semuanya nanti minta kepada para habaib untuk didoakan. Semoga cinta ini bertahan sampai kita mati. Amin. Pulang membawa mati, pulang membawa cinta kepada Rasulullah. Amin. Dan itu andalan kita satu-satunya. Bahagia dengan Nabi seadanya. Semoga melunturkan dosa yang sudah lewat, membuka mata hati yang tertutup, dan semoga membuka pintu keberkahan untuk sisa umur kita, dan juga harta kita, anak cucu kita semuanya dicatat yang hadir dan mendengar acara ini menjadi orang yang husnul khatimah. Saat meninggal dunia semoga husnul khatimah. Dan kita akan jumpa lagi nantinya di sorga Firdaus ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada as-salihin. Dan semoga sisa umur dijaga, tidak lagi dihinakan dalam maksiat. Semoga dapat ismah penjagaan dari Allah, hijrah dikuatkan oleh Allah, istiqomah di jalan Allah, sabar dalam takwa, insya Allah dikasih hati yang bersih, amin. Dikasih hati yang bersih, amin. Sampai kita semuanya bertemu kembali dengan orang tuanya dan guru-gurunya di sorga Firdaus, amin ya rabbal alamin. Ma qumtu illa imtithal amar, tidak saya berdiri kecuali karena perintah tuan rumah. Saya minta maaf pada para habaib, para kiai, tidak maksud untuk menggurui. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alal muslimin maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mari kita tutup dengan melantunkan Yahlal Waton sing banter yang keras. Yahlal Waton, Yahlal Waton, Yahlal Waton, hubbul watan minal iman wa la takun